Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu, hafidhahullahu ta'ala, babu lan nafiyati lil jinsi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan, hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau melanjutkan pembahasan nawasikh. Nawasikh masih yang kelompok yang pertama, yaitu saudarinya inna atau yang beramal sepertinya. Nah, ini adalah yang beramal seperti inna, yaitu lan nafiyah lil jinsi. Qauluhu, Ibnu Hisham rahimahullah, beliau berkata dalam Qatrun Nada, wa mithlu inna lan nafiyatu lil jinsi. Dan semisal dengan inna, maksudnya semisal dalam amalannya yang menasabkan isim dan merofakkan khobar, yaitu la nafiyah lil jinsi. Lakin amaluha khassun bin nakiratil muttasilati biha. Namun amalannya la nafiyah lil jinsi ini hanya khusus pada isim-isim nakirah yang bersambung secara langsung dengan la tersebut. Nahwu la sahiba ilmin mamqutun. La sahiba ilmin mamqutun. Tidak ada pemilik ilmu yang dibenci. Maka lafadz sahiba ini isim nakirah yang bersambung langsung dengan la. Dia nakirah karena diidhofahkan kepada isim yang nakirah juga, yaitu ilmin. Maka dia nasab. Sedangkan mamqutun dia itu marfu karena kedudukannya sebagai khobar la. Atau wala 'ishrina dirhaman 'indi. Wala 'ishrina dirhaman 'indi. Nah, 'ishrina itu adalah isim yang mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Hukumnya diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Karena itu dia mansub dengan ya. Karena itu la 'ishrina dirhaman. Isrina adalah isim la. Kemudian dzaraf 'indi itu adalah khobar la. Dirhaman nanti tamyiz. Wa in kana ismuha ghairu mudhafin wala shibhihi buniya 'alal fathi. Kalau isim la nafiyah lil jinsi itu bukan berupa idhofah. Contohnya sahiba ilmin tadi. Wala shibhihi, dan juga bukan susunan yang serupa dengan idhofah. Nanti yang dikatakan serupa dengan idhofah itu kata yang tersusun, yang memiliki susunan, namun susunannya itu bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya 'ishrina dirhaman. Kalau tidak dalam bentuk seperti itu, buniya 'alal fathi, maka dia mabni dengan fathah. Fi nahwi, contohnya la rajula wa la rijala. Contohnya la rajula wa la rijala. Rajula dan rijala di sini bukan idhofah, bukan juga yang serupa dengannya. Karena itu dia mabni dengan fathah sebagai isim inna. Wa alaihi au alal kasri fi nahwi la muslimati. Wa alaihi. Nah, alaihi haknya ini kembali kepada al-fathi. Dan mabni juga dengan fathah atau juga dengan kasroh pada contoh la muslimati. La muslimati atau muslimati itu adalah ma jumi'a bi alifin wa ta'in. Isim yang jamak dengan tambahan alif dan ta. Namun lebih populer atau lebih banyak dikenal dengan jamak muannats salim.
Nah, untuk jamak muannas salim ya maka boleh mabni dengan kasroh, ya ini pendapat jumhur ya. Itu mabninya dengan kasroh, la muslimati. Namun boleh juga dengan fathah, la muslimata. Wa 'alal ya'i fi nahwi la rajulaini wa la muslimina. Dan juga mabni dengan ya pada contoh la rajulaini, rajulaini adalah isim mutsanna yang mansub dengan ya, dan juga muslimina itu jamak mudzakkar salim yang mansub juga dengan ya. Ya intinya yang mudah adalah dia mabni dengan tanda nasabnya. Min nawasikhil ibtida'i lan nafiyatu lil jinsi. Ya, di antara penasikh ya nawasikh. Ya, nawasikh itu adalah yang menghapus hukum mubtada dan khobar, kemudian menggantinya dengan hukum yang baru. Nah, di antara nawasikh adalah la nafiyah lil jinsi. Wa hiya mithlu inna fi amaliha. Dan dia serupa dengan inna dalam amalannya. Fatansibu lisma lafdhon au mahallan wa tarfa'ul khabara. Yaitu dia menasabkan isim la baik secara lafadz maupun mahal ya kedudukan, wa tarfa'ul khabara ya dan juga merofakkan khobarnya, khobar la. Wa ma'na an-nafiyatu lil jinsi, ya makna dari nafiyah lil jinsi ai nafyul khabari anil jinsi kullihi ala sabilil istighraqi wasyumuli, yaitu menafikan khobar ya terhadap suatu jenis seluruhnya. Jadi seluruh yang terkandung dalam jenis tersebut. Ala sabilil istighraqi wasyumuli, ya secara keseluruhan. Ya artinya secara keseluruhannya. Jadi yang dinafikan ya khobar itu dinafikan secara keseluruhan. Fa idza qulta, ya jika engkau katakan la taliba hadirun. Ya la taliba hadirun. Ya tidak ada pelajar yang hadir. Faqad nafaital hudura an jami'i afradit tullabi. Ya, maka ya sungguh engkau telah menafikan atau meniadakan kehadiran ya seluruh individu pelajar. Ya, jadi tidak ada seorang pun pelajar yang hadir. Itu maksudnya dari la taliba hadirun. Ya. Fala yasihhu an taqula, maka tidak sah untuk engkau katakan la taliba hadirun bal talibani. Ya, la taliba hadirun bal talibani. Nah, ini maksudnya ya tidak ada satu orang pelajar yang hadir, ya namun dua pelajar. Ya, jadi bukan seorang pelajar yang hadir, namun dua pelajar. Li'anna hadza tanaqudun atau tanaqadha ya. Li'anna hadza tanaqudun. Ya, karena ini berlawanan maknanya. Ya, hadir atau tidak hadir, ya. Dikatakan la taliba hadirun, ya tidak ada seorang pun yang murid pun yang hadir, tapi malah ada keterangan tambahan talibani. Ya. Bi khilafi lal amilati amala laisa. Nah, ini berbeda dengan la yang beramal seperti amalnya laisa yang sudah kita bahas sebelumnya. Fa innaha laisat nassan fi nafyil jinsi. Maka la yang beramal seperti amalannya laisa ini tidak menunjukkan penafian suatu jenis atau peniadaan suatu jenis. Fahiya tahtamilu nafyal jinsi wa tahtamilu nafyal wahidi. Maka la yang beramal seperti amalannya laisa itu ya memungkinkan digunakan untuk penafian suatu jenis seperti la nafiyah lil jinsi, namun juga bisa atau dia memungkinkan digunakan untuk penafian satu individu saja.
di catatan kaki wa taqaddama dzalika fil kalami 'alaiha ma'al hurufil 'amilati 'amala laisa. Ya telah lalu penjelasannya ya pada penjelasan mengenai huruf-huruf yang beramal seperti amalnya laisa. Fa in qudratuha nafiyatun lil wahidi sahha an taqula la talibun hadiron bal talibani. Ya. Jika la yang dimaksud, la yang beramal seperti amal laisa ini, itu ya kemampuan yang digunakan itu adalah menafikan satu individu saja, ya, maka memungkinkan untuk kau katakan la talibun hadiron bal talibani. Ya. Bukan satu pelajar yang hadir, ya, namun dua pelajar. Ya. Jadi yang dinafikan itu satu, ya, namun ternyata yang betul adalah dua. Ya, bukan seorang pelajar yang tidak hadir, ya, atau tidak, ya seperti laisa. Ya, jadi tidaklah satu orang pelajar yang hadir, yang melainkan dua pelajar. Wa in qudaratuha nafiyatun lil jinsi lam yajzi dzalika. Ya. Namun jika la yang beramal seperti amalan laisa ini itu dimaksudkan untuk penafian, ya, menafikan suatu jenis seperti la nafiyah lil jinsi, maka tidak bisa diamalkan seperti tadi, seperti la talibun hadiron bal talibani. Nah, tidak boleh seperti itu. Wa hadza in kana lismu mufradan. Nah, hukum tadi itu berlaku ketika isim la itu adalah mufrad. Ya, mufrad. Fa in kana mutsannan aw jam'an falihtimalu mawjudun fihima ma'an. Ya. Namun kalau isim la-nya itu berupa isim yang mutsanna atau jamak, maka memungkinkan untuk digunakan atau kemungkinan yang ada pada kalimat tersebut itu ada dua-duanya secara bersamaan. Artinya bisa jadi la nafiyah lil jinsi itu menafikan satu jenis atau keseluruhan jenis, atau menafikan satu individu saja. Ya. Contoh yang mutsanna, la aqilaini mutasyatimani. Ya, la aqilaini mutasyatimani. Ya. Tidaklah dua orang yang berakal itu, atau tidak ada dua orang berakal yang saling mencaci. Nah, di sini aqilaini itu dia mansub. Artinya la di sini adalah la yang beramalan seperti inna. Namun di sini dia tidak menafikan jenis. Ya, bisa dimaknai seperti itu. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Kemudian la mujiddina mazmumuna. Ya, la mujiddina mazmumuna. Ya, tidak ada orang-orang yang bersungguh-sungguh yang tercela. Ya. Atau wanahwu, contohnya ini yang beramalan seperti atau la yang beramal seperti amalnya laisa, la aqilani mutasyatimaini. Ya, la aqilani mutasyatimaini. Ya, tidaklah ya dua orang yang berakal, ya bukanlah dua orang yang berakal itu orang yang saling mencaci. Atau la mujidduna mazmumina. Ya, la mujidduna mazmumina. Ya, tidaklah orang yang bersungguh-sungguh itu tercela. Fa fi hadza ihtimalu nafyil hukmi 'anil jinsi kullihi. Ya, maka pada kalimat ini kalau isimnya itu mutsanna ataupun jamak, itu terkandung kemungkinan penafian hukum terhadap seluruh individu jenis.
Ya, berarti seperti la nafiyah lil jinsi, yaitu la aqilaini mutasyatimani dan la mujiddina madhmumuna. Ya. Au ihtimalu nafi, ya. Au nafi qaidit tathniyati faqat au qaidil jam'i faqat. Ya, atau yang dinafikan itu terikat hanya pada dua saja, ya, dibatasi hanya dua saja, atau pada yang jamak itu saja. Ya, jadi kalau isim la-nya itu berupa isim yang mutsanna dan jamak, itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi memang menafikan keseluruhan jenis, bisa juga yang dinafikan hanya dua atau ya mungkin tiga seperti itu. Hanya yang dimaksud di jamak tersebut. Kemudian kita baca wa tusamma lan nafiyatu lil jinsi lat tabri'ata, ya. Wa tusamma lan nafiyatu lil jinsi lat tabri'ata, ya. An-nafiyatu dibaca marfu karena dia itu adalah naibul fa'il. Ya, sedangkan at-tabri'ata adalah maf'ulun tsanin, ya maf'ul bih kedua yang jadi maf'ul bihnya. Nah, la nafiyah lil jinsi itu juga disebut sebagai la at-tabri'ah. Ya, la yang membebaskan. Li tabri'ati afrodil jinsi an hukmil khabari. Ya. Karena la ini membebaskan ya seluruh individu pada suatu jenis dari hukum khabar. Wa hiya takhtassu bihadhihi tasmiyati. Ya. Kemudian ya yang dikhususkan dengan nama la tabri'ah ini itu hanya ya dikhususkan kepada la nafiyah lil jinsi. Mengapa? Liquwwati dalalatiha 'alan nafyil muakkadi aktsaru min ghairiha min adawatin nafyil ukhra. Ya, karena yang menunjukkan pada penafian yang ditekankan itu kekuatannya lebih besar ya dibandingkan ya adat-adat atau alat-alat penafi yang lain. Ya. Karena la nafiyah lil jinsi itu menafikan keseluruhan individu yang ada pada jenis tersebut. Ya, karena itu penafiannya itu sangat kuat. Ya, dibandingkan la yang lain atau dibandingkan adat nafi yang lain. Karena itu la tabri'ah ini itu hanya diberikan kepada la nafiyah lil jinsi. Wa qad dzakara Ibnu Hisyamin li'amaliha syartaini. Dan Ibnu Hisyam rahimahullah itu menyebutkan supaya la nafiyah lil jinsi itu bisa beramal seperti inna itu ada dua syarat. Al-awwalu an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Yang pertama bahwa isim la dan juga khabar la nafiyah lil jinsi itu harus berupa isim yang nakirah. Fala ta'malu fil ma'rifati. Maka la tidak akan beramal kepada isim yang ma'rifah. Fa in dakhalat ala ma'rifatin wajaba takraruha. Ya. Kalau la nafiyah lil jinsi ini masuk pada isim yang ma'rifah, maka wajib diulang. Ya, artinya wajib diucapkan lebih dari sekali. Nahwu la Khalidun fil masjidi wala Hisyamun. Ya, Khalid tidak ada di dalam masjid dan juga Hisyam juga tidak ada di masjid. Nah, Khalidun dan Hisyamun itu karena alam, ya dia itu ma'rifah. Maka la di sini wajib diulang. Atsani yang kedua an yakuna lismu muqaddaman wal khabaru muakhkharan. Syarat yang kedua, isim la nafiyah lil jinsi itu harus diletakkan di awal. Dan khobar la nafiyah lil jinsi itu harus diletakkan di akhir. Fa in taqaddamal khobaru batala amaluha. Kalau khobar itu didahulukan dibandingkan isimnya, maka batalah amalannya. Dia tidak lagi menasabkan isim dan merofakkan khobar. Wa wajaba takraruha.
dan juga wajib untuk diulang. Nahwu contohnya la fil ma'hadi tullabun wala mudarrisuna. Ya, la fil ma'hadi tullabun wala mudarrisuna. Ya, di dalam ma'had itu tidak ada para pelajar dan juga tidak para guru. Nah, di sini khobarnya didahulukan, yaitu fil ma'hadi. Ya, khobar la didahulukan. Isim lanya yang tullabun itu. Nah, karena diakhirkan, maka dia tidak boleh beramal dan juga harus diulang. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga contohnya pada firman Allah Ta'ala, la fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Ya, tidak ada dalam khomer itu ya sesuatu yang memabukkan. Ya, nanti ada tafsirnya. Wa lahum anha yunzafun. Dan juga yang meminum itu tidak akan mabuk karenanya. Ya. Kita lihat catatan kaki. Ai ma yaghtalu uqulahum wa ajsamahum fayuhlikuhum. Yang dimaksud ghaulun itu adalah apa-apa yang dapat menghilangkan akal mereka dan juga merusak badan mereka, yang akibatnya itu dapat membinasakan mereka. Ya, artinya di dalam khamr surga itu tidak terkandung benda itu ya, yang dapat merusak akal dan badan, ya, berbeda dengan khamr dunia. Walahum anha yunzafun. Ya, dan mereka tidak mabuk karenanya. Ai la yaskaruna anha. Ya. Maksudnya dia tidak mabuk karenanya. Ai bisa babiha. Ya, karena dengan sebab khamr surga tersebut. Kama fi khamrid dunya. Ya. Karena kalau khamr yang ada di dunia itu memabukkan. Kita kembali ke atas. Fala nafiyatun mulghatun. Ya, maka la yang ada pada la fiha ghaulun walahum anha yunzafun itu la penafi, ya, la nafiyah lil jins, namun mulghah, ya, ditinggalkan amalannya. Dia tidak beramal, dia tidak lagi menasabkan isim dan merofakkan khobar, karena itu tadi, ya, khobarnya didahulukan dibandingkan isimnya. Fiha khobarun muqaddamun. Lafat fiha, jar majrur fiha adalah khobar yang didahulukan. Ghaulun mubtada'un muakhkharun. Ya, ghaulun itu jadi mubtada, ya, bukan isim la. Ya. Jadi fiha adalah khobar yang didahulukan, ghaulun adalah mubtada yang diakhirkan. Wala al-wawu atifatun. Ya, kemudian wawu adalah huruf ataf. Wala muakkadatun lin nafi. Kemudian la yang kedua adalah untuk menekankan penafian. Hum mubtadaun, ya, lafadz hum adalah mubtada. Yunzafuna fi'lun mudhari'un. Ya, yunzafun adalah fi'il mudhari'. Wal wawu naibu fa'ilin. Ya, kemudian wawu adalah naibul fa'il. Wal jumlatu khobaru la. Ya, kemudian jumlah tersebut adalah khobar la. Ya, namun kalau dianggap batal ya khobarnya mubtada. Wa idza stawfat syurutu amaliha fala yakhlu ismuha min thalathi halatin. Ya. Wa idza stawfat syurutu amaliha fala yakhlu ismuha min thalathi halatin. Jika dua syarat tersebut terkumpul pada suatu kalimat, ya, maka keadaan isim la nafiyah lil jinsi itu tidak terlepas dari tiga keadaan. Ya, halatin. Ya, hal itu bisa mudzakkar, bisa mutsanna. Jadi bisa dibaca al-awwalu atau al-ula. Ya, al-awwalu an yakuna mufradan. Ya, isim la-nya berupa sesuatu yang mufrad. Nah, mufrad di sini bukan yang pasangannya atau temannya mutsanna dan jamak, ai kalimatun wahidatun.
Ya, maksud dari isim mufrad adalah isim yang terdiri dari atau isim la yang hanya terdiri dari satu kata. Fal mufradu huna ma laisa bimudhafin wala syabihi ma laisa bimudhafin wala syabihin bil mudhafi. Ya, maka mufrad yang dimaksud di sini itu bukan yang berupa susunan idhofah atau juga susunan yang serupa dengannya. Fayadkhulu fihil mufradu. Ya, maka semua yang tidak serupa dengan idhofah dan juga bukan yang serupa dengan idhofah itu masuk ke dalam mufrad. Nahwu la surura daimun. Ya, tidaklah kesenangan itu abadi. Nah, surura itu adalah masuk pada hal ini. Ya, artinya isim mufrad secara mufrad mutsanna jamak itu juga masuk pada mufrad di definisi ini, yang bukan berupa mudhaf ilaih maupun yang serupa dengan idhofah. Wa jam'ut taksiri. Ya, dan jamak taksir juga masuk ke definisi mufrad yang ini. Nahwu la kawakiba tali'atun. Ya, tidak ada bintang-bintang yang muncul. Ya. Wal mutsanna. Nah, dan mutsanna juga masuk ke dalam definisi mufrad yang kalimatun wahidatun ini. Nahwu la dhiddaini mujtami'ani. La dhiddaini mujtami'ani. Tidaklah dua hal yang berlawanan itu dapat dikumpulkan. Wa jam'ul mudzakkaris salimi. Ya, wa jam'ul mudzakkaris salimi. Dan jamak mudzakkar salim juga masuk kepada mufrad yang definisi ini. Nahwu contohnya la mutanafisina fil khairi nadimuna. Ya, tidaklah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu menyesal. Wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in. Ya. Dan juga apa yang dijamakkan dengan alif dan ta atau jamak muannas salim dikenal juga dengan itu masuk dalam definisi mufrad yang ini. Ya. Yang tidak berupa mudhaf dan tidak sesuatu yang serupa dengan mudhaf. Nahwu la mutabarrijatin muhtaramatun. Ya, la mutabarrijatin muhtaramatun. Ya, tidaklah para wanita yang bersolek itu dihormati. Nah, semua ini ya, mufrad, jamak taksir, mutsanna, jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannas salim itu masuk ke dalam definisi mufrad yang ini, kalimatun wahidatun. Wa hukmul ismi fi hadhil hali, ini berarti dianggap muannas ya al-hal. Wa hukmul ismi fi hadhil hali annahu yubna ala ma kana yunsabu bihi. Nah, hukum isim la, ya isim la nafiyah lil jins, jika isimnya itu berupa sesuatu yang mufrad, maksudnya berupa satu kata saja, maka dia mabni dengan tanda nasabnya. Mabni dengan tanda nasabnya. Fal mufradu wa jam'ut taksiri yabniyani 'alal fathi. Ya. Maka mufrad dan jamak taksir itu mabni dengan fathah. Wal mutsanna wa jam'ul mudzakkaris salimi yabniyani 'alal ya'i. Ya. Sedangkan jamak mudzakkar salim ya dan juga mutsanna, ya mutsanna dan jamak mudzakkar salim itu mabni dengan ya. Wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in yubna 'alal kasri biduni tanwinin 'ala qaulil jumhuri. Ya, sedangkan apa yang dijamakkan dengan alif dan ta ya atau biasa disebut dengan jamak muannas salim itu mabni ya. Mabni dengan mabni dengan kasroh tanpa adanya tanwin. Ya, berarti tadi yubnayani. Ya. Yubnayani alal fathi dan yubnayani alal ya'i. Ya. Berarti mabni dengan kasroh tanpa adanya tanwin menurut pendapat jumhur. Ya, kita lihat catatan kaki
unzur syarha Ibni Aqilin bita'liqi Muhammadin Muhyiddini Abdil Hamidi. Ya, kita bisa melihat dalam syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah dengan ta'liq ya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ya. Ini salah satu ta'liq yang paling terkenal di antara syarah Ibnu Aqil. Li'annal kasra huwal aslu fi hadzal jam'i. Ya, karena kasrah itu adalah tanda asal bagi nasabnya jamak muannas salim. Wa yajuzu bina'uhu 'alal fathi. Ya, namun boleh juga dimabnikan dengan fathah kama dzakarul musannifu rahimahullahu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah. Wa minal amthilati la surura daimun. Ya, contohnya adalah la surura daimun. Ya, tidaklah kesenangan itu akan abadi. La nafiyatun lil jinsi tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Maka la di sini adalah nafiyah lil jinsi yang menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Surura ismuha mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Surura adalah isim la yang mabni dengan fathah yang menempati kedudukan nasab. Daimun khabaruha marfu'un biha. Dan daimun adalah khabar la yang marfu' dengannya wa alamatu raf'ihi adz-dhammatu adz-dzahiratu. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang zahirah. Ya atsani atau atsaniyatu ya al-halu tsaniyatu an yakuna ismuha mudhafan. Ya, isimnya itu berupa isim yang diidhafahkan. Ai mukawwanan min kalimataini udhifatil ula ila tsaniyati. Yaitu mukawwanan yang maksudnya terdiri dari dua kata. Di mana kata yang pertama itu disandarkan kepada kata yang kedua. Ya, ini idhofah. Nahwu contohnya la taliba ilmin mamqutun. Ya, tidaklah ya pemilik ilmu itu dibenci. Maka di sini taliba itu diidhofahkan kepada ilmin, disandarkan kepada ilmin. Maka dia mansub. Ats-tsalitsatu an yakuna syabihan bil mudhafi. Yang kedua adalah serupa dengan idhofah. Nah, maksudnya apa? Ai mukawwanan min kalimataini lil ula ta'alluqun bis tsaniyati ghairul idhofati. Yaitu ya sesuatu frase yang terdiri dari dua kata di mana kata yang pertama itu memiliki hubungan dengan kata yang kedua. Namun hubungannya bukan hubungan idhofah, bukan hubungan sandaran. Kita lihat catatan kaki. Wa yadkhulu fihi ar-raf'u. Ya. Bisa jadi kata yang kedua itu berupa isim yang marfu'. Nahwu la hadiran abuhu maujudun. Ya. La hadiran abuhu maujudun. Ya, tidak ada yang hadir bapaknya. Ya. Maka abu di sini itu marfu menjadi fa'il bagi isim atau bagi isim fa'il hadirun atau hadiron. Jadi abu ini adalah fa'il untuk isim fa'il yang beramalan seperti fi'il. Awin nasbu atau bisa juga isim yang mansub. Kal mithalil madhkuri. Ya, sebagai contoh yang disebut tadi, yaitu la asiyan abahu. Ya, nanti kita bahas. Kemudian awit ta'alluqu bihi. Ya, atau bisa juga apa-apa yang terkait dengannya. Ya, biasanya jar majrur atau dzaraf. La raqiban fis sayyarati maujudun. Ya, tidak ada yang naik di mobil. Ya, maka fis sayyarati itu dia tak muta'alliq dengan raqiban. Ya. Karena itu nah boleh juga sepertinya, tapi raqiban fis sayyarati dianggap sebagai syabihun bil mudhafi atau bil idhafati. Awil atfu alaihi.
ya, atau sesuatu yang diatofkan kepadanya. Nahwu la thalathatan wa thalathina indana. Ya, kami tidak memiliki 33. Ya. Nah, 33 apa itu bisa dijelaskan pakai tamyiz, misalnya dirhaman. Nah, contoh yang nasab, nahwu la asiyan abahu muwaffaqun. Ya, la asiyan abahu muwaffaqun. Ya, tidaklah seseorang yang durhaka kepada ayahnya itu akan sukses. Ya, maka abahu, yaitu aba ini mansub dengan alif karena dia menjadi maf'ul bih bagi isim fa'il asi yang beramal seperti fi'il. Atau contoh yang lain, la ishrina dirhaman indi. Ya, la ishrina dirhaman indi. Nah, di sini yang jadi isim la adalah ishrina karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, dia mansub dengan ya. Kemudian ada dirhaman, itu mansub sebagai tamyiz. Ya, sehingga ishrina dirhaman juga syabihun bil mudhafi. Saya tidak memiliki 20 dirham. Wa hukmul ismi fi hadainil halaini, ya, di sini dijadikan mudzakkar. Ya, wa hukmul ismi fi hadainil halaini annahu yansibu lafdhan. Ya, maka hukum isimla pada dua keadaan ini, yaitu keadaan untuk idhofah dan yang serupa dengan idhofah, maka dia menasabkan secara lafadz. Tidak seperti la rojula tadi. Ya, kalau la rojula, rojulanya sendiri itu mabni dengan fathah. Namun dia menasabkan secara mahal, menempati kedudukan nasabnya isim la. Berbeda dengan ini, dua keadaan ini, maka dia menasabkan secara lafadz. Nahwu la asiyan abahu muwaffaqun. Ya, tidaklah orang yang durhaka pada ayahnya itu akan sukses. La nafiyatun lil jinsi. Maka la adalah la nafiyah lil jinsi. Asiyan ismuha mansubun biha. Asiyan itu adalah isim la yang mansub dengannya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dzahiratu. Tanda nasabnya adalah fathah yang zahir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Fa'il dari isim fa'il ini adalah dhamir mustatir. Wa abahu maf'ulun bihi lismil fa'ili. Dan aba itu adalah maf'ul bih untuk isim fa'il yang beramalan seperti fi'il. Wal ha'u mudhafun ilaihi. Dan hak yang ada pada abahu adalah mudhaf ilaih, muwaffaqun khobarula. Sedangkan lafadz muwaffaq adalah khobarla. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.